Kita mulai dari yang bikin trauma sampai bonyok. Nomor 10, mengancam secara verbal. Kalau ditarik ke belakang, kebiasaan ngancam murid lewat kata-kata ini udah berakar dari era sekolah kolonial Belanda dan makin kuat di awal masa sekolah nasional. Hukuman ini lahir dari gaya mendidik masa lalu yang super otoriter dan militeristik, di mana guru percaya gertakan adalah cara paling cepat buat bikin kelas tertib dan nurut. Metode intimidasi ini pun meledak dan jadi hal yang dianggap normal di sekolah-sekolah Indonesia sepanjang era 1970-an sampai 1990-an. Tapi seiring berjalannya waktu, budaya mendidik lewat rasa takut ini mulai dilarang sejak munculnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, lalu ditegaskan lagi lewat Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Pemerintah melarang keras hukuman ini karena gertakan dan ancaman itu tergolong kekerasan psikis yang berdampak bisa ngancurin rasa percaya diri anak, ngerusak kesehatan mental, dan meninggalkan trauma yang kebawa sampai dewasa. Sekarang, kalau ada guru yang masih nekat ngancam murid, risikonya nggak main-main. Dari jalur dinas, guru tersebut bisa kena sanksi berat mulai dari penundaan kenaikan pangkat, dicabut izin mengajarnya, sampai dipecat. Selain itu, kalau orang tua murid melapor, guru bersangkutan bisa langsung diproses pidana atas kasus kekerasan psikis terhadap anak. Nomor 9, mengucilkan siswa. Tindakan ngasingin murid dari pergaulan kelas ini sebenarnya udah ada sejak era sekolah kolonial dulu. Hukuman ini lahir dari anggapan kalau sanksi sosial itu cara paling ampuh buat bikin anak kapok tanpa harus main fisik, yaitu dengan manfaatin rasa malu di depan teman-temannya. Cara ini sempat marak banget dan dianggap sebagai metode pendisiplinan yang halus di sekolah-sekolah Indonesia sekitar era 1980-an sampai awal 2000-an. Tapi seiring berjalannya waktu, praktik pengasingan ini dilarang lewat aturan hukum yang sama seperti poin sebelumnya. Alasan utamanya karena ngucilkan murid itu tergolong kekerasan psikis berupa perundungan emosional. Dampaknya bisa bikin anak kena kecemasan sosial yang parah, depresi, nilai sekolah drop, sampai bikin mereka trauma dan menarik diri sepenuhnya dari pergaulan. Kalau zaman sekarang masih ada guru yang nekat ngucilkan murid atau nyuruh satu kelas buat jauhin si anak, risikonya sama beratnya dengan poin sebelumnya. Selain kena sanksi dinas mulai dari ditahan kenaikan pangkatnya sampai dipecat, guru bersangkutan juga bisa dipolisikan atas tuduhan kekerasan psikis dan penelantaran anak. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya hingga minggu depan. Nomor 8, mempermalukan di depan umum. Kebiasaan bikin murid malu di depan orang banyak, kayak disuruh berdiri di depan lapangan atau digantungin papan tulisan pelanggaran, sebenarnya udah berakar sejak era sekolah kolonial. Praktek ini muncul dari kepercayaan lama kalau rasa malu di depan umum adalah cara paling ampuh buat ngasih efek jera sekaligus nakut-nakutin murid lain biar nggak ikut-ikutan. Cara ini pun marak banget dan sempat jadi pemandangan biasa di sekolah-sekolah Indonesia sepanjang era 1970-an sampai pertengahan 2000-an. Memasuki era modern, hukuman yang mengandalkan social shaming ini resmi dilarang memakai aturan hukum yang sama dengan poin-poin sebelumnya. Pemerintah tegas melarang cara ini karena tergolong kekerasan psikis yang efeknya sangat destruktif. Bedanya dari poin lain, mempermalukan murid secara terbuka bakal langsung meremukkan harga diri anak dalam sekejap, bikin kecemasan sosial parah sampai memicu trauma berat yang seringkali bikin anak mogok sekolah. Bagi guru yang masih nekat memakai metode ini di zaman sekarang, konsekuensinya tetap nggak main-main. Guru tersebut bisa kena sanksi administratif kedinasan mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan, serta beresiko dipolisikan atas tuduhan kekerasan psikis terhadap anak. Nomor 7, mencukur rambut paksa. Tradisi memotong rambut murid secara asal-asalan ini sebenarnya udah berakar dari era sekolah berpola militeris sejak zaman dulu. Hukuman ini lahir dari konsep kedisiplinan kaku yang menganggap kerapihan fisik, khususnya potongan rambut gaya tentara, sebagai tolak ukur utama kepatuhan seorang siswa. Trik ini meledak dan jadi agenda rutin yang paling ditakuti murid cowok di sekolah-sekolah Indonesia sepanjang era 1980-an sampai 2010-an. Namun di era sekarang, aksi potong rambut secara sepihak ini resmi dilarang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Praktik ini dilarang karena bukan lagi bagian dari edukasi, melainkan bentuk perundungan, pelanggaran hak atas penampilan pribadi, dan masuk kategori kekerasan psikis. Dampak spesifiknya bikin murid merasa terhina, kehilangan rasa percaya diri atas tubuhnya sendiri, dan jadi bahan ejekan satu sekolah. Risiko bagi guru yang masih nekat potong rambut murid secara asal dan tanpa persetujuan pun sangat fatal. Selain terancam sanksi dinas seperti penundaan pangkat hingga pemecatan, tindakan ini juga berisiko tinggi dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan ringan, perbuatan melawan hukum, hingga pelanggaran hak anak. Nomor 6, push up berlebihan. Pemberian sanksi fisik berupa push up hingga puluhan atau ratusan kali ini sebetulnya berakar dari gaya kepelatihan militer yang masuk ke dunia pendidikan sejak era penjajahan Jepang. Praktik ini muncul karena dulu ada anggapan kalau menggembleng fisik murid adalah jalan tercepat buat membentuk mental baja dan kedisiplinan tinggi. Tak heran, hukuman ini sempat sangat marak dan jadi pilihan utama para guru di sekolah-sekolah Indonesia, khususnya untuk murid laki-laki sepanjang era 1980-an sampai 2010-an. Memasuki zaman sekarang, cara mendidik yang
menguras tenaga secara paksa ini resmi diharamkan lewat Undang-Undang Perlindungan Anak serta regulasi Permendikbudristek. Kebijakan ini diambil karena push up tak terukur sudah dikategorikan sebagai tindakan kekerasan fisik yang mengancam keselamatan tubuh anak. Berbeda dari sanksi mental, dampak langsung hukuman ini sangat mengerikan secara medis, mulai dari cedera otot parah, kelelahan ekstrim, kerusakan jaringan otot, hingga risiko gagal organ yang bisa merenggut nyawa. Jika masih ada tenaga pendidik yang nekat menerapkan sanksi fisik berat ini sekarang, dampaknya bakal berujung fatal. Pihak dinas dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin mengajar hingga pemecatan tidak dengan hormat. Tak cuma itu, jika murid sampai mengalami gangguan kesehatan atau cedera fisik, guru bersangkutan bisa langsung digeret ke ranah hukum pidana atas dugaan penganiayaan anak. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5, menjemur di matahari. Menjemur murid di tengah lapangan saat matahari lagi trik-triknya itu sebenarnya tradisi lama yang diturunkan dari kedisiplinan lapangan gaya militer. Hukuman ini awal mulanya lahir dari pemikiran kalau nguji daya tahan tubuh anak di bawah panas itu cara instan buat bikin mereka kapok dan ngerasain konsekuensi atas kesalahannya. Sanksi ini pun meledak dan jadi pemandangan yang rutin banget kita lihat di sekolah-sekolah Indonesia dari era 1970-an sampai akhir 2000-an, terutama buat murid yang datang terlambat. Tapi kalau kita lihat aturan zaman sekarang, kebiasaan jemur-menjemur ini udah diharamkan total lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Alasan utamanya jelas, pemerintah menganggap cara ini bukan lagi edukasi, melainkan bentuk penyiksaan fisik. Efeknya ke tubuh anak nggak main-main. Murid bisa mengalami dehidrasi parah, kulit terbakar, pingsan kena heat stroke, sampai risiko kejang buat anak yang punya masalah kesehatan tertentu. Makanya, kalau di hari ini masih ada guru yang nekat nyuruh muridnya berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, siap-siap aja nanggung risikonya. Dari jalur dinas, guru itu bisa kena sanksi keras mulai dari penundaan kenaikan pangkat sampai izin mengajar yang dicabut. Lebih parahnya lagi, kalau si murid sampai pingsan atau masuk rumah sakit, orang tua murid bisa langsung melaporkan guru bersangkutan ke polisi atas tuduhan penganiayaan fisik dan penelantaran anak. Nomor 4, menendang atau mendorong. Tindakan main fisik seperti menendang atau mendorong murid ini sebenarnya berakar dari corporal punishment yang marak di sekolah era dulu. Hukuman ini lahir dari meluapnya emosi guru atau penggunaan kekuatan fisik sebagai bentuk penyampaian dominasi dan gertakan secara langsung di ruang kelas. Sanksi kasar semacam ini sempat sering terjadi dan dianggap sebagai bentuk ketegasan biasa di banyak sekolah di Indonesia sepanjang era 1970-an hingga awal 2000-an. Namun di era sekarang, aksi menendang atau mendorong murid sudah tidak ditoleransi sama sekali dan resmi dilarang keras oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak serta Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Alasan utamanya karena tindakan tersebut murni merupakan bentuk kekerasan fisik secara terbuka. Efek langsungnya bisa menyebabkan memar, cedera sendi, anak tersungkur hingga membahayakan organ tubuh serta menyisakan rasa takut berat dan dendam psikologis pada anak. Bagi tenaga pendidik yang masih nekat melakukan kekerasan fisik berupa tendangan atau dorongan ke siswa saat ini, akibatnya bisa sangat fatal. Selain sanksi berat dari instansi pendidikan berupa pemecatan dan pencabutan sertifikasi mengajar, guru yang bersangkutan memiliki risiko sangat tinggi untuk langsung diproses hukum atas tuduhan penganiayaan fisik terhadap anak di bawah umur. Nomor 3, mencubit. Aksi cubit-mencubit paha atau lengan murid sampai membiru ini sebenarnya udah jadi metode pendisiplinan fisik yang legendaris dari zaman sekolah dulu. Hukuman ini lahir dari pemikiran kalau rasa sakit cubitan itu cara paling cepat buat ngasih efek jera tanpa perlu bikin kegaduhan besar di dalam kelas. Trik ini meledak dan sempat dianggap sebagai sanksi wajar yang paling sering diterima murid di sekolah-sekolah Indonesia dari era 1980-an sampai pertengahan 2000-an. Tapi di era modern, kebiasaan mencubit ini resmi diharamkan total lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Aturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Alasan utamanya jelas, pemerintah menegaskan kalau segala bentuk kontak fisik yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh anak itu masuk kategori kekerasan fisik. Dampak langsungnya nggak main-main. Selain bisa nimbulin memar dan cedera jaringan kulit, mencubit juga bikin anak merasa terintimidasi serta menyimpan rasa takut dan trauma mendalam tiap kali berhadapan dengan guru. Kalau di hari ini masih ada guru yang hilang kesabaran sampai nekat mencubit muridnya, dampaknya bisa sangat fatal. Dari segi kedinasan, guru bersangkutan bisa kena sanksi disiplin keras, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pencabutan sertifikasi mengajar. Terlebih lagi, kalau bekas cubitan itu meninggalkan memar dan orang tua murid tak terima, guru tersebut berisiko tinggi langsung dipolisikan atas tuduhan penganiayaan fisik terhadap anak di bawah umur.
Nomor 2, menjewer telinga. Sanksi narik atau menjewer telinga murid sampai merah ini sebenarnya udah jadi tradisi pendisiplinan fisik yang ramah di ingatan kita sejak zaman sekolah rakyat dulu. Kebiasaan ini muncul dari anggapan kalau ngasih rasa perih yang terukur di area sensitif kayak telinga, itu cara paling gampang buat nertibin anak tanpa perlu main pukul. Trik ini pun meledak dan sempat jadi sanksi refleks favorit para guru di Indonesia sepanjang era 1980-an sampai pertengahan 2000-an buat nadapin murid yang kurang fokus atau nakal. Tapi kalau kita lihat aturan zaman sekarang, praktik jewer-menjewer ini udah resmi dilarang total juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Pemerintah melarang cara ini karena tindakan ini udah dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan efeknya bisa bikin kulit iritasi dan cedera tulang rawan telinga. Anak juga bisa kena trauma psikologis yang bikin mereka selalu ketakutan setiap kali ngerasa bikin kesalahan kecil. Makanya, kalau di hari ini masih ada guru yang refleks main tangan buat menjewer telinga muridnya, akibatnya bisa sangat fatal. Dari jalur kedinasan, guru itu bisa kena sanksi tegas mulai dari penundaan kenaikan pangkat, pencabutan tunjangan, sampai izin mengajar yang dicabut. Nomor 1, memukul atau menampar. Aksi keras kayak memukul atau menampar murid ini sebetulnya puncak dari sanksi fisik paling ekstrim yang diwarisi dari gaya mendidik era dulu. Praktik ini muncul akibat emosi guru yang meledak di tempat, sekaligus dipakai sebagai gertakan dan bentuk pamer kekuasaan buat meruntuhkan mental murid seketika. Cara kasar semacam ini sempat marak banget dan bahkan dianggap sebagai simbol ketegasan di berbagai sekolah di Indonesia sepanjang era 1970-an sampai akhir 1990-an. Memasuki era modern, perbuatan memukul atau menampar murid udah resmi diharamkan total lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Pemerintah tegas melarang cara ini karena bukan cuma masuk kategori kekerasan fisik tingkat tinggi, tapi juga merusak martabat anak. Bagi pengajar yang masih hilang kendali dan nekat main tangan di zaman sekarang, nasibnya bakal berujung sangat fatal. Pihak Dinas Pendidikan gak bakal segan-segan ngasih sanksi administratif terberat berupa pencabutan status guru hingga pemecatan tidak dengan hormat.